Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada emak-emak berbaret. Ini miris, teman-teman. Dia mengatakan bahwa darah dan lehernya Pak Jokowi itu halal. Miris, miris banget, teman-teman. Ini emak-emak berbaret ini siapa? Apakah orang yang pengaruh di negara kita ini? Apakah orang yang berjasa untuk negara ini? Sampai-sampai dia berani berbicara seperti itu, teman-teman. Bilang darah dan leher Pak Jokowi itu halal. Miris. Miris banget, teman-teman. Dan ada juga cuplikan di mana surat SP3 untuk Bang Rismon itu sudah keluar. Dan artinya Bang Rismon atau Rismon Sianipar ini dia bebas dari jeratan hukum atas pemitnahan ijazah Pak Jokowi palsu. Ini buat Roy Panci dan kawan-kawannya ini makin gemeter aja, teman-teman. Makin gemeter aja nih setelah adanya pengeluaran surat SP3 untuk Bang Rismon ini, teman-teman. Dan yang paling lucunya, teman-teman, di mana pihak dari Pak Jokowi atau pengacara-pengacara Pak Jokowi mengatakan bahwa gigi Roy Panci itu palsu. Roy Panci langsung meledak-ledak, teman-teman. Gak terima dibilang giginya palsu. Padahal itu bisa aja bener kan, palsu kan? Dia tuduh ijazah Pak Jokowi palsu, semua orang harus nurut, harus iya, harus 100% nurut sama dia. Tapi kalau dia yang kena, dia malah meledak-ledak tuh. Dia nggak terima, jadi gimana gitu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke cuplikannya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman semua, klik like juga, komen yang baik-baik. Langsung saja kita cuplikannya. Wassalamualaikum, kita mulai. Dengar baik-baik video ini, si mama tua ini. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah kepada Pak Jokowi. Lihat tangannya. Kita ulang lagi ya, lihat tangannya. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Hanya satu kata. Halal darah Halal darah. kepada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi Dodo. Dia ingin sekali mengajak para demonstran di publik masyarakat untuk mau begininya Pak Jokowi Dodo. Anda suka? Anda setuju? Anda senang? Apakah Anda senang dengan pernyataan si ibu ini sakit hati? Semuanya saya kenal, ibu ini saya kenal. Kenapa? Mereka adalah pendukung capres gagal. Saya bersama dengan mereka dulu. Dan juga dia sering demo waktu sebelum penetapan KPU menetapkan kemenangan Prabowo Gibran. Ini juga salah satu yang ikut demo-demo terus. Orasinya memang terus membenci Pak Jokowi Dodo. Orasinya tidak setuju dengan Mas Gibran. Kenapa mereka tidak suka dengan Pak Jokowi Dodo? Yang pertama, karena organisasi yang bertolak belakang dengan Pancasila, HTI, FPI dibubarkan oleh Pak Jokowi Dodo. Ingat, sakit hati. Ada orang yang menterinya dicopot, jabatannya dicopot, ingin dapat jabatan di internal kabinet Pak Jokowi Dodo, tidak dikasih oleh Pak Jokowi Dodo. Ini membuat mereka sakit hati, sehingga membenci dan membenci. Sampai hari ini membenci dan membenci, dan ingin gorok, ingin Pak Jokowi Dodo. Sedih kan? Leher Pak Jokowi Dodo loh diganggu. Rencana mereka mau ganggu. Nih pernyataan ibu nih, dengar lagi. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah kepada Pak Jokowi. Coba, wajahnya cantik, kelihatannya ya begitulah Anda menilai. Tapi kata-katanya lebih jahat daripada penampilan. Inikah yang dibanggakan oleh Roy Suryo CS? Pendukung capres gagal. Saya kenal 95% yang mengikuti Roy Suryo melakukan aksi demonstrasi di DPR. Hampir saya kenal semuanya. Saya pernah bersama dengan mereka. Saya tahu tentang rencana jahat bagi mereka. Adili Pak Jokowi Dodo, penjarakan Pak Jokowi Dodo. Ada yang komen seperti ini, teman-teman. Gua dari dulu ngedoain Pak Jokowi biar sehat panjang umur. Dari sini saya belajar, teman-teman, betapa kuatnya, betapa lapangnya hati keluarga Pak Jokowi yang begitu sabar menghadapi fitnahan, cacian di mana-mana, teman-teman. Aduh. Dan si Baret ini siapa, teman-teman? Begitu enaknya tuh congor bilang darah dan leher Pak Jokowi itu halal. Siapa dia, siapa?
ODGJ kah? Apa zombie yang suka makan orang? Bukannya si Panci bilang Rismon zombie. Kok malah anteknya? Kok malah anteknya sendiri yang jadi zombie, teman-teman? Aduh. Memakan darahnya Pak Jokowi katanya. Ibu-ibu Hima sama Barat kacau benar miris. Belikan Mas Gibran, ya, itu adalah tujuan mereka. Gantungkan Pak Jokowi di Monas, itu adalah tujuan mereka. Karena sakit hati. Karena itu, mari pendukung Pak Jokowi Dodo, tetap kuatkan, doakan Pak Jokowi Dodo, tetap semangat. Bapak, jangan tunjukin ijazah. Mangat Frita Lorboy. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Insinyur Haji Joko Widodo dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasehat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu beserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Ada lagi kayak gini, teman-teman. Sidang aja belum, sudah jadi putusan. Rismon itu gentle karena mengakui kesalahan dan minta maaf langsung kepada Pak Jokowi. Langsung datang ke Solo minta maaf. Wajar di SP3 karena mau memperbaiki kesalahan dia. Ini buat yang lainnya nih. Kalau mau atau kalau udah nggak kuat, bisa datang aja ke Solo minta maaf kepada Pak Jokowi. Biar gak masuk jeruji besi. Ini si Roy nih ngomongin ijazahnya Pak Jokowi palsu boleh. Seluruh Indonesia boleh dengar, boleh. Oke, yang nggak boleh? Saya ngomong dia giginya palsu, keberatan dia. Saya ngomong dia giginya palsu, keberatan dia. Dan mau dilaporkan kalau nggak salah ya? Mau dilaporkan, lapor aja saya bilang. Bilang saya takut. Giginya aku udah dicek asli belum? Iya, makanya jangan nanti harusnya gini. Pak Lecu waktu dia ngomong begitu, ya mana gigi saya yang palsu? Ya mesti dicek dulu. Palsu kok itu giginya. Iya, cuman di situ nggak ada ahli gigi. Gimana mau kita ngecek? Ya. Kan kita bisa
bisa, pengacara bisa, ahli gigi bisa. Enggak mungkin host yang ngecek kan? Enggak. Aku suruh Elvira yang ngecek. Iya. Pak Licu harusnya bisa jadi pengacara, bisa jadi ahli gigi, ahli ijazah, ahli telematika, ahli forensik. ahli semua ahli. Bisa, ahli ahli. Aduh, ini Enggak bang, mestinya distrategiin. Hostnya nggak mungkin bisa bawa alat cek. Abang udah siapin, kayak gua nyiapin alat peraga yang lain. Iya. Apa itu? Martel bang, begitu. iya, ya kan? Kalau memang rapuh kan berarti palsu. Ya kan? Sederhana kok ini. Iya. Yang ngomong ijazah orang palsu boleh. Seluruh Indonesia dengar boleh. Iya. Ya kan saya baru ngomong gigi palsu udah ini dia keberatan dia. Iya. Ya kan sakit hati katanya. Udah Roy, kau persiapkan diri kau Roy. Kau nggak usah banyak ngomong kau Roy ya. Ya aku tunggu kau nanti di pengadilan Roy. Serius dia. Serius dia. Kau Roy. Rismon kan udah berteman nih Bang. Rismon bagus lah, kita apresiasi karena dia kan orang yang tadinya sempat Iya. frontal sama kita, akhirnya dia mau mengakui kesalahan dia. Ya kan kita harus menghargai orang yang berani mengakui kesalahannya. Kalau ini kan kesalahan yang terus dibenarkan, udah salah dibenarkan terus. Dan yang gue bikin heran ya, segala upaya mereka lakukan sebelum menuju P21 masih ada kesempatan mungkin bagi dia, nggak berhasil sampai terakhir ke MK, kemudian kembali lagi ke KIP, kembali lagi ke CLS yang ditarik ke Jakarta, nol semuanya. Sekarang upaya terakhir adalah demo. Seperti apa bang? Ada 60 ribuan ya kemarin. Panci posisi terakhir. Ini bukan terakhir lagi, ini udah tercebur teman-teman. Nah, ketahuan juga kan sifat asli si Panci ini kayak gimana teman-teman. Giliran si Panci bahas ijazah Pak Jokowi, dia paling benar. Omongannya harus diterima. Nah, giliran kayak gini disebut giginya palsu. Disebut giginya palsu, disebut maling Panci, dia nggak terima, maunya menang sendiri. Kayak cewek lama-lama udah tua juga. aduh. Demo dia yang tersangka, dia pula suruh Pak Jokowi diadili. Yang bener aja lah. Jangan diputar-putar lah pemahaman ini, bingung saya. Betul. Dia yang tersangka, saya yang meminta ke negara untuk mengadili dia, bukan mengadili Pak Jokowi. Gila kali Bang,